Palu mungkin adalah alat tukang atau perkakas pertama yang pernah dipakai oleh semua orang. Thor aja pakai palu. Kemungkinan palu yang pernah kalian pakai adalah yang bentuknya seperti ini. Setahu saya, palu ini namanya adalah palu cakar. Saya juga pernah dengar ada yang bilang kalau ini namanya adalah palu kambing, karena bentuk belakangnya yang seperti tanduk kambing. Setiap rumah biasanya punya palu seperti ini. Palu seperti ini di bagian belakangnya memiliki cakar yang bisa digunakan untuk mencabut paku. Palu itu memiliki berbagai macam jenis dan ukuran. Palu itu nggak harus terbuat dari besi atau metal. Ada banyak palu non-metal yang terbuat dari berbagai macam material. Tapi di video ini kita akan ngomongin ini, palu kayu. Seperti namanya, palu kayu adalah palu yang terbuat dari kayu. Sebaiknya sih kayu keras. Nah, jadi kenapa sih kita perlu palu kayu? Bukannya palu yang ini aja udah cukup? Dan jawabannya, iya sih, palu seperti ini pada dasarnya bisa ngelakuin semua yang dilakuin oleh palu kayu. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih kegunaan utama palu kayu? Palu kayu gunanya kurang lebih sama seperti palu lainnya, yaitu untuk memukul. Mungkin sekarang kalian mikir, kalau fungsinya sama, ngapain saya beli atau bikin palu kayu? Ya benar, kalian bisa melakukan banyak hal dengan palu biasa seperti ini. Perbedaan pertamanya dan yang paling besar dari palu biasa adalah bahannya. Gak seperti metal, kayu sedikit lebih fleksibel, dan hal ini menyebabkan palu mentransfer daya pukul dengan lebih baik. Selain itu, getaran yang disebabkan dari memukul akan terserap di palu dan bukan di tangan kita. Karakteristik kayu yang fleksibel juga sangat membantu, salah satunya ketika kita memukul pahat. Pertama, karena seperti yang saya bilang tadi, palu kayu mentransfer daya pukul dengan lebih baik, terutama ke pahat kayu. Kedua, karena dengan palu kayu, kita akan memperkecil kemungkinan rusaknya gagang pahat. Zaman sekarang pahat gagangnya terbuat dari plastik atau resin, tapi beberapa gagang pahat terbuat dari kayu. Dan palu biasa akan lebih mudah merusak gagang pahat yang terbuat dari kayu. Kalau kalian menggunakan palu biasa untuk memukul pahat gagang plastik, mungkin nggak apa-apa, tapi tidak disarankan. Kegunaan lainnya dari palu kayu adalah ketika kita merakit atau membongkar sesuatu, dan kita perlu sedikit persuasi. Contohnya ketika kita memasang pasak, mortis dan tenon, dan lain-lain. Iya sih, kalian bisa aja menggunakan palu biasa. Tapi, kemungkinan kalian akan merusak permukaan kayu yang kalian kerjakan. Itulah kelebihan dari palu kayu. Palu kayu bagus untuk memberikan persuasi kecil tanpa merusak permukaan kayu. Ya, seenggaknya palu kayu akan meminimalisir kemungkinan itu. Ini adalah palu kayu yang saya buat. Dan seperti yang kalian bisa lihat, palunya udah sering mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dan seperti yang kalian lihat, palu ini miring di bagian untuk memukulnya. Kemiringan yang ada di palu ini bukan hanya sekedar aksesoris, tapi juga memiliki fungsi. Dengan adanya bagian miring ini, berarti kalian tidak perlu mengayunkan palu terlalu jauh untuk mendapatkan pukulan yang bagus pada paha. Bagian miring ini juga membantu pergelangan tangan dari peregangan yang berlebihan. Ketika melakukan riset untuk membuat video ini, saya juga baru tahu ternyata saya melakukan satu kesalahan waktu bikin palu ini, yaitu bagian sudut-sudut dari palu ini. Sudut yang berhubungan dengan permukaan pukul palu ini gak saya amplas atau saya buat jadi tumpul. Kenapa ini penting? Karena sisi yang tajam akan rentan terhadap pecah atau istilahnya splintering. Dan sisi yang tumpul akan meminimalisir kemungkinan tersebut. Oh iya, palu kayu juga ada cara menggunakannya loh. Kalau kalian ingin memukul dengan kuat, pegang bagian belakangnya. Tapi kalau kalian perlu pukulan yang presisi dan terarah, pegang palu di dekat pangkalnya. Kesimpulannya, apakah kalian perlu palu kayu? Tentu aja jawabannya tergantung dari proyek yang kalian sering kerjain. Seperti yang saya jelasin sebelumnya, kebanyakan proyek yang berhubungan dengan palu kayu adalah proyek woodworking. Tapi jujur, palu ini bisa dipakai di berbagai macam kegunaan. Dan ada banyak momen di mana saya sangat bersyukur karena saya punya palu kayu ini. Jadi sekali lagi, apakah kalian perlu membeli atau membuat palu kayu? Semuanya tergantung proyek yang kalian kerjakan. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dan silahkan tanyain aja di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyain. Saya Rama dari Proyek Rumahan. Terima kasih sudah menonton.